Halo, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Gita Mariana Tarigan. Saya dari unit SD Negeri 040562 Kutagugung, Kecamatan Juhan. Sekolahku terletak di sebuah daerah pegunungan yang indah, namun memiliki akses jalan yang cukup ekstrim. Setiap hari, aku harus melewati jalan berliku-liku di tepi jurang yang curam untuk mencapai ke sekolah. Meskipun perjalanan ke sekolah cukup berbahaya, tapi aku tetap semangat untuk mengajar dan menghadapi tantangan setiap hari. Bagi siswa, sekolah adalah sebuah ekosistem kompleks yang melampaui sekedar tempat belajar. Ia merupakan tempat mereka tumbuh dan berkembang baik secara akademis, sosial, maupun personal. Inovasi pembelajaran harus dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, terutama pada era digital, dan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas pembelajaran agar peserta didik menjadi sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Guru juga harus berinovasi untuk mengatasi kebosanan siswa terhadap metode pembelajaran yang monoton, menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan relevan, serta untuk memenuhi kebutuhan siswa yang terus berkembang. Masih ada sekolah yang menghadapi tantangan kekurangan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran di era digital. Walaupun sarana prasarana kurang memadai, seorang guru harus tetap kreatif dalam memilih model pembelajaran yang cocok untuk menciptakan suasana belajar yang menarik bagi siswa agar mereka tidak jenuh dan lebih bersemangat, bahkan jika harus memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Untuk membuat pembelajaran yang menarik minat siswa, di sini saya melakukan pembelajaran dengan membuat diorama rantai makanan dengan metode pembelajaran Project Based Learning, di mana siswa secara aktif merancang dan membuat diorama sebagai proyek nyata untuk memahami hubungan makan-memakan dalam suatu ekosistem. Metode ini melibatkan siswa dalam perencanaan, pembuatan diorama, dan presentasi hasil karya kelompok untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang rantai makanan. Siswa kesulitan memahami materi yang diajarkan guru, kurangnya sarana prasarana, kebosanan, kurang minat siswa pada mata pelajaran tertentu, memungkinkan siswa mengalami kesulitan untuk mengingat pelajaran dan informasi yang disampaikan di dalam kelas. Hal pertama yang dilakukan adalah berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merancangkan aksi. Lalu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti kardus bekas, gambar-gambar yang sudah diprint di dalam kertas, tusuk sate, gunting, lem, dan juga pensil warna. Apakah semangat anak-anak ibu pada pagi hari ini? Semangat! Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat! Oke, siapa yang melakukan hari ini? Ya, semangat. Semua, kemarin kita belajar tentang apa? Ekosistem. Apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Ya, Aura. Iya, bagus. Tepuk tangan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sekarang, di dalam makhluk hidup itu ada hubungan yang namanya makan dan dimakan. Nah, ya, sekarang kita pelajari tentang rantai makanan. Oke? Untuk meningkatkan motivasi belajar anak dan memunculkan minat belajar anak, saya mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu rantai makanan dengan mengubah lirik sebuah lagu. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat diorama bersama.
saya merancang aktivitas diorama rantai makanan dengan menentukan ekosistem yang akan dibuat, lalu peserta didik mengamati gambar tentang ekosistem, lalu menyusunnya menjadi komponen diorama dengan cara memotong gambar-gambar komponen ekosistem, lalu menyusun dan menancapkannya pada kardus bekas menggunakan tusuk sate untuk membentuk sebuah diorama rantai makanan sesuai ekosistem yang dipilih. Setelah itu, kelompok mendiskusikan rantai makanan yang telah mereka buat dan mempresentasikan diorama serta penjelasannya di depan kelas. Saya akan menjelaskan rantai makanan ekosistem sawah. Pagi produsen dimakan, konsumen satu belalang. Konsumen satu dimakan, konsumen dua katak. Konsumen dua dimakan, konsumen tiga ular. Konsumen tiga dimakan, konsumen puncak elang. Elang mati diuraikan oleh pengurai. Pengurai berfungsi untuk kesuburan produsen. Terima kasih teman-teman. Tangan. Adapun hasil belajar yang diperoleh siswa dalam membuat diorama rantai makanan dengan model pembelajaran Project Based Learning ialah: yang pertama, siswa dapat memahami konsep rantai makanan secara visual dan 3 dimensi, bukan hanya melalui teks atau gambar 2 dimensi. Yang kedua, diorama dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga meningkatkan minat belajar dan keaktifan siswa. Yang ketiga, proses pembuatan diorama dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif saat merancang dan membangun representasi visual dari rantai makanan. Yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi urutan memakan, peran setiap organisme, produsen, konsumen, pengurai, dan perpindahan energi dalam sebuah ekosistem. Halo, nama saya Aurora Tirsa Berutarigan. Saya murid dari Ibu Gita Mariana Tarigan. Melihat diorama langsung lebih menarik daripada membaca. Saya jadi lebih ingat urutan rantai makanan karena saya yang membuatnya sendiri. Terima kasih. Halo, nama saya Ada Febina Berkinting. Saya adalah murid Ibu Gita Mariana Berutarigan. Diorama ini membuat saya lebih mudah membayangkan dan memahami hubungan antar makhluk hidup. Terima kasih. Oke, adapun catatan saya tentang pembelajaran yang dilakukan sama Ibu Gita Mariana selama melaksanakan observasi belajar di kelas, yang dimana Ibu Gita bisa membuat diorama rantai makanan yang berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, di mana mampu melatih keterampilan berpikir siswa serta dapat memecahkan masalah yang menciptakan pengalaman belajar anak. Peserta didik juga mendapatkan interaktif dan menarik. Terima kasih.